memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Hari ini kita akan belajar tentang hewan yang sering berterbangan di taman bunga. Hewan apa itu? Benar, hari ini kita akan belajar tentang kupu-kupu, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna atau perubahan bentuk dari kecil sampai dewasa. Nah, sekarang ibu akan memberikan video singkat tentang siklus hidup kupu-kupu. Anak-anak perhatikan ya. Oke. Siap, Bu. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada dalam tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan tumbuh. Mereka mengalami beberapa kali pergantian hidup karena mereka terus tumbuh. 3. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda yang disebut pupa. Mereka tidur di dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang aneh terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu bayi ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, sudah anak-anak lihat ya. Awalnya kupu-kupu itu telur yang menempel di daun, kemudian berubah menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, setelah menjadi apa, Nana? Menjadi apa? Kupu-kupu. Iya, menjadi kupu-kupu. Nah, perubahan telur ke kupu-kupu itu disebut metamorfosis sempurna. Karena bentuknya benar-benar berubah dari tahap ke tahap. Nah, seperti yang di video tadi, tahap yang pertama apa, Nana? Kupu-kupu betina akan bertelur di daun, kemudian
pohon. Di sana dia akan membuat selimut tebal yang disebut pohon. Tahap yang terakhir, tahap apa? Jadi kupu-kupu. Iya, jadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari kepompong itu akan menetas. Kupu-kupu dewasa. Tapi kupu-kupu itu tidak langsung terbang. Dia menunggu sayapnya kuat. Ketika sayapnya sudah kuat, baru kupu-kupu itu akan terbang mencari nektar. Nah, jadi anak-anak, ada berapa metamorfosis kupu-kupu? 4. Yang pertama apa? Sekarang ibu mau tanya, apakah semua hewan mengalami metamorfosis seperti kupu-kupu? Tidak. Seperti contohnya ayam ya, contohnya ayam. Ayam itu bertelur kemudian menetas. Anak ayam. Jadi anak ayam. Nah, sekarang ibu punya tugas untuk kalian mewarnai kupu-kupu. Nah, ya sekarang anak-anak menggambar dulu ya. Sudah? Gambarnya sudah? Oke, baik. Sekarang siapa yang mau maju ke depan menunjukkan hasil gambarnya? Ayo siapa? Ayo Bu, ayo maju. Tunjukkan ke teman-temannya. Nah, sekarang ibu tanya, bagian apa yang disukai dari metamorfosis kupu-kupu? Bagian kepompong apa ulat? Apa telur? Ulat Bu. Bagian ulat kenapa kok? Ulat yang disukai, bagian ulat yang disukai. Oke, sudah sini. Terima kasih. Beri aplaus lagi. Oke, baik. Karena waktunya sudah memasuki jam istirahat, anak-anak boleh istirahat dulu ya. Ya, Bu. Kembali ke kantor. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.